Malam Pak Wiman. Selamat malam. Baik, Pak Wiman, Anda baru saja diputuskan menang ya dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ya. dan memenangkan 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Biasanya menurut pengacara biasanya kalau melawan pemerintah paling tinggi 5 juta, 10 juta. Tapi 1 miliar itu satu keajaiban. Pak Wiman berapa tahun berjuang untuk memenangkan kasus ini? Kasusnya baru diajukan 2 tahun lalu. Dari 2 tahun lalu diajukan dan kemudian baru menang. Ini perjalanan panjang sekali ya Pak Wiman? Masih panjang. Awalnya kenapa Pak Wiman bisa sampai memenangkan kasus ini dan memenangkan gugatan atas jumlah 1 miliar rupiah? Karena pada tahun 1993, Presiden kedua Republik Indonesia yang sudah wafat gitu ya, Pak Soeharto, pernah mengatakan ada orang gila yang mencoba melawan saya. Dari keadilan. Di era Orde Baru, hukum dan HAM menjadi barang mahal. Setelah Presiden Soeharto tumbang, pemilik nama lengkap Profesor Dr. Wimanjaya Liotohe terus mencari keadilan. Siapa nyana, gugatannya melawan negara dikabulkan. 4 Agustus 2015 yang lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Wimanjaya. Majelis Hakim menghukum negara harus memberi ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah atas kezaliman rezim Orde Baru. Perkara saya digugat lagi 2001 dan pengadilan nyatakan saya tidak bersalah. 2001 dan 98, sebulan sebelum Soeharto lengser, saya sudah dinyatakan bebas. Pada tahun 90-an, Wiman mulai melakukan serangkaian kritikan terhadap rezim Orde Baru. Dimulai dengan meluncurkan buku Prima Dosa di Balai Kota Diemen, Amsterdam, Belanda pada Oktober 1993. Di buku ini, Wimanjaya membeberkan kejahatan HAM yang dilakukan pemerintahan Orde Baru pada tahun 1965. Akibat buku ini membuat penguasa saat itu meradang. Sepulangnya dari Belanda, Wimanjaya langsung berurusan dengan aparat negara. Dan di tahun 1994, ia mulai mengantongi status sebagai tahanan politik. Seluruh hasil karya bukunya dicekal dan disita oleh penguasa. Tak hanya itu, Wiman dicegah ke luar negeri. Akibat kekritisannya kepada rezim, Wimanjaya harus meringkuk di penjara selama 2 tahun. Legiun veteran. Legiun veteran. Dapat Baik, Pak Wimanjaya juga Legiun veteran ya? Nah, saya mendapat penghargaan Mayor Jenderal Tituler Oktober 2012 berdasarkan SK Menhankam. Pak Wiman, ini kalau kita lihat ya, seperti tadi kan ada juga di informasi sebelumnya, Pak Wiman ini dicap orang gila loh di zaman Orde Baru. Dan kita ingat zaman Orde Baru, kalau ada yang berbuat gila sedikit, nggak sedikit juga yang jadi benar-benar gila. Langsung hilang. Dan langsung hilang. Ya. Apa sih yang Pak Wiman lakukan sampai pemimpin negara pada saat itu, Pak Soeharto mengatakan ada orang yang gila yang mencoba melawan saya. Dan dari situlah masalah ini bermulai hingga hari ini kan? Ya. Saya menulis 3 buku, yaitu Prima Dosa, Dosa Soeharto, Prima Dusta, Dusta Super Semar, Prima Duka, Pembunuhan 3 juta rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tahun 65 sampai 98. Dari situlah Tapi saya 25 kali sidang diadili, ternyata hakim katakan putuskan 98, 1 bulan sebelum Soeharto lengser, dinyatakan Wimanjaya Liotohe tidak bersalah. Bebas murni, dilepaskan dari penjara. Baik. Tetapi status terdakwa masih mengambang sampai 5 tahun. Setelah saya protes ke dunia internasional dengan Presiden incumbent dan Amnesty International, Human Rights Watch dan PBB, baru disidangkan kembali tahun 2001, disidangkan kembali. Tetapi hakim putuskan buku Prima Dosa, bukan. Prima Dusta dan Prima Gugat tidak layak kriminal. Nah, jadi tetap saya tidak bersalah. Perjalanan dari 93 ya. Pertama kali ada masalah ini perjalanan 93 yang membawa kemudian Pak Wiman sampai ke hari ini. Hari ini saya sudah menangkan gugatan saya 126 miliar di Pengadilan Jakarta Selatan, dimenangkan dikasih hanya 1 miliar. Nah, tetapi masih belum inkrah karena Kejaksaan Agung naik banding. Jadi kita menunggu hasil, bisa kurang bisa bertambah malah. Yang hebat dalam perjalanannya sempat ada informasi juga kalau Pak Wiman nih menggugat sendirian, tidak pakai kuasa hukum. Ya,
saya tidak pakai pengacara, tetapi bisa menang. Jadi begitu juga di gugatan yang kedua di Jakarta Pusat menggugat Soeharto sendiri menggugat Soeharto dan ahli warisnya sebesar 2,5 triliun dan saya dikalahkan, tapi saya naik banding dan sekarang prosesnya sedang berlangsung di Pengadilan Tinggi. Kita menunggu kemenangan kedua. Oh, jadi ini sudah ada tuntutan lagi yang untuk keluarga Soeharto begitu ya? Sudah selesai. Oke. Ini salah dan satu ada lagi tuntutan ketiga, tanah saya 1 hektar. Zaman Soeharto diambil karena kerendam jadi danau. Pengairan sawah 600 hektar rakyat Cibinong. Tanah saya penggantinya diserobot, diberikan oleh pemerintah kepada penyerobot. Sekarang saya gugat ganti rugi 500 miliar. Saya dikalahkan. Saya anggap itu nanti akan berlangsung berikut. Saya ini memegang buku dari Pak Wiman Jaya ya. Setelah semuanya sudah dibikin, ada Prima Memoir Melawan Lupa. Di sini ada respon juga dari Alamsyah Hanafiah. Ya. Siapa Alamsyah Hanafiah? Alamsyah Hanafiah itu adalah pengacara saya 17 tahun lalu ketika saya masuk penjara 2 tahun oleh rezim Orde Baru Soeharto. Tanpa alasan jelas? Tanpa jelasan jelas, dan saya bebas murni tidak bersalah. Oke, kita sapa ya Bang Alamsyah ya. Selamat malam Bang Alamsyah. Selamat malam. Bang Alamsyah, ini bisa dikatakan mungkin seperti sudah keluarga nih sama Pak Wiman ya? Karena 17 tahun kenal lebih begitu ya? Iya betul, karena sudah lama sekali ya. Saya kenal dia itu dari tahun 92. Terus tahun 93 saya mendampingi dia disidik oleh Polda Metro Jaya. Itu dalam rangka dia dituduh perkara subversif menghina Presiden Soeharto zaman Orde Baru, di mana sangkaannya itu makar terhadap Presiden. Kemudian pada tahun 92 itu penyidiknya lebih kurang 6 orang kalau tidak salah dalam ingatan. Tapi ada yang paling menarik, terkesan ya, waktu saya mendampingi perkara subversif saat itu, pengarang buku Wiman Jaya Kaliotohe. Selama saya jadi pengacara, saya belum pernah disediakan nasi bungkus oleh penyidik. Tapi giliran mendampingi Wiman Jaya, karena dia ini kan salah satu tokoh HAM ya, suka pidato juga di PBB tentang HAM. Maka kami pada jam 12 siang, kita terima kasih dengan Polda Metro Jaya, disediakan nasi bungkus. Kita sebagai pengacara disediakan nasi bungkus dan tawajikan nasi bungkus. Jadi kita makan di sana, mendampingi beliau, dan penyidiknya banyak sekali. Ada juga dokter psikiater. Jadi Anda anggap Pak Wiman Jaya ini sudah bisa disebut sebagai tokoh HAM, tokoh yang memperjuangkan juga hak asasi manusia, dan kita juga sekarang masih kaget karena kakek berusia 83 tahun ini bisa dengan seorang diri begitu ya. Meskipun saya berumur 83 tahun, saya sudah menjadi ulama. Ulama singkatan dari usia lanjut masih aktif. Bergelar Umar. Umar singkatan dari untung masih ada rambut. Oke, baik, nanti kita akan tanya lagi karena ini sepertinya kalau melihat semangatnya tidak salah rasanya kalau Pak Wiman masih bisa memenangkan gugatan lagi ya. Masih ada 2 gugatan lagi. Kita akan sambung lagi, nanti kita harus saksikan dulu kabar terkini. Saya gugat konkret, dosen tidak bisa mengajar, tidak bisa menghadiri konferensi internasional, buku-buku dilarang, itu 26 miliar. Total gugatan 126. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara gugatan perdata ya, perbuatan dengan dasar perbuatan melawan hukum yang penggugatnya adalah Profesor Dr. Wiman Jaya Liotohe, yang digugat adalah pemerintah RI, CQ, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Agustus 2015. Jadi dalam gugatan perbuatan melawan hukum itu sendiri, si penggugat mohon menuntut ganti rugi sebesar 126 miliar lebih kepada tergugat, namun berdasarkan pertimbangan majelis hakim dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim hanya mengabulkan
gugatan penggugat sebagian yang dikabulkan adalah ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah begitu. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini baik penggugat dan tergugat mengajukan banding, dan saat ini berkas tersebut sudah dikirim ke Pengadilan Negeri DKI, Pengadilan Tinggi DKI, maaf. Baik Pak Wiman, masih ada proses memang banding ya, kita masih menunggu proses, tapi paling tidak kalau bisa sedikit diceritakan suka dukanya jatuh bangunnya memperjuangkan kasus ini seperti apa sih Pak Wiman? Ya cukup sibuk, kadang-kadang kita menunggu sampai 5 jam, disidangkan cuma 5 menit, kemudian berlangsung lagi. Jadi banyak kesulitan. Ada kesulitan misalnya tekanan atau apa itu ada? Tekanan tidak ada. Dalam era reformasi ini tidak ada lagi. Apa yang paling sulit untuk seorang Pak Wiman ya yang usianya sudah lanjut begitu ya? Tekanan psikologis mungkin masih ada, tetapi kalau fisik tidak ada lagi. Fisik tidak ada masalah? Tidak ada lagi. Jadi setiap hari menghadapi pengadilan itu sendiri saja begitu? Enggak? Sendiri, menyusun replik, duplik, memori banding, kontra memori banding, semua sendiri. Kenapa Bapak sangat semangat sih untuk menunjukkan bahwa Anda bisa memenangkan gugatan ini? Iya, soalnya saya mempunyai perasaan lebih baik saya berjuang sendiri daripada mengandalkan kepada orang lain. Dan Anda bisa membuktikan itu? Iya, karena buktinya banyak sekali pengadilan yang saya lihat, pengadilan sekarang tidak seluruhnya sesuai dengan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan alam reformasi. Jadi Anda ingin menghadapinya sendiri dan membuktikannya? Iya. Keluarga bagaimana? Tahu Bapak sudah tua, terus kemudian sudah lumayan banyak asam garam gitu ya dalam menghadapi masalah ini, terus kemudian tetap maju untuk memenangkan gugatan 126 miliar. Mereka dukung saya, tetap dukung dalam doa saja. Mereka dukung. Nggak ada yang larang? Oh, sudahlah Pak, di rumah saja atau lain-lain? Ada juga 1-2, tetapi bagaimanapun saya katakan, Bung Karno katakan, ever onward, never retreat, selalu maju terus, pantang mundur. Nah, yang agak sensitif kalau dalam proses pengadilan yang cukup panjang, saya ingin tanya ke Pak Wiman, Anda merasa nggak banyak sekali ongkos oknum misalnya? Dalam menghadapi pengadilan ada nggak yang kemudian minta dibayar sama Pak Wiman atau yang lain-lain? Kalau menang nanti dibayar segini apa? Ada nggak kira-kira? Tidak ada. Kalau itu tidak berani, mereka sekarang ini tidak berani. Kenapa tidak berani menurut Bapak? Karena mereka sudah takut dengan situasi KPK, ditangkap KPK dan sebagainya. Jadi Anda benar-benar menjalani pengadilan ini bersih begitu ya? Bersih. Luar biasa. Jadi hakim ini termasuk hakim jujur. Oke, mudah-mudahan semua hakim jujur itu ya, yang Pak kita Wiman. doakan, tetapi ternyata 2 kasus lain saya dikalahkan. Dan itu tidak logis menurut logika hukum. Baik, kita ingin ke temannya Bapak lagi nih, Pak Alamsyah nih. Bang Alamsyah, Ya, Anda kaget tidak sih Pak Wiman bisa berhadapan sendirian begitu menghadapi ini dan kemudian memenangkan gugatan ini? Ada tidak sih seperti Pak Wiman ini yang semangatnya seperti ini, tokoh HAM kita gitu? Halo, belum ada Mbak Balkis. Karena begini, Pak Wiman bisa menggugat perkara ini secara perdata ke pengadilan itu karena dia didakwa secara pidana perkara subversif itu dari tahun 98. Nah, ternyata sudah itu dia pernah ditahan oleh Mabes Polri, ditahan juga oleh Kejaksaan Agung maupun ditahan juga oleh hakim pengadilan. Akan tetapi begitu tahun 98 pada persidangan ini paling menarik sebenarnya ya. Karena zaman itu kan zaman Orde Baru. Ini sedangkan ini kasus malam hari ini dengan membuat kita mendengarkan puisi favorit dari Pak Wiman Jaya pada saat dirinya sedang sedih, sedang dalam gulanda atau kemudian sedang susah begitu. Puisi inilah yang bisa menyemangati Pak Wiman Jaya dan juga mengingatkan kita sekaligus kehadiran dari Pak Wiman Jaya kali ini bahwa ada selalu sesuatu yang bisa diperjuangkan dalam mencari keadilan.
ini juga menutup akhir dari jumpa kita malam ini. Kita jumpa lagi besok, kita dengarkan dulu puisi dari Pak Wimajaya. Selamat malam. Di dalam susah dan senang, di dalam susah dan senang, di dalam susah dan senang, di dalam aniaya maupun di dalam tidak aniaya, saya tetap senang teringat akan puisi nyanyian oma saya Arisa Liotohe Sasela yang selalu menyanyi, hujan dengan panas berganti-ganti, bila hujan telah berhenti, terbitlah matahari. Sebegitu hidup manusia di dunia, duka cita hilang, sukacita pun datang. Mari beramai-ramailah, bersuka-sukacitalah. Jangan ingat kesusahan, hiburkan hatimu hai teman. Dalam susah dan